Terbongkar. Ini dia modus dugaan korupsi Saranajaya, libatkan petinggi DPRD DKI kader PDIP. Dugaan korupsi pembelian lahan rumah DP 0 rupiah Pondok Ranggon Mojo yang melibatkan oknum DPRD DKI Jakarta dan Perumda Pembangunan Saranajaya sudah didesain untuk meraih keuntungan dengan menabrak aturan yang ada. Proses transaksi jual beli ini, lahan rumah DP 0 rupiah dilakukan secara ilegal. Sebab Saranajaya tidak bertransaksi dengan pemilik lahan yang sah, sebagaimana pernyataan kuasa hukum dari pihak Yayasan CB bahwa mereka tidak pernah merasa menjual lahan di Pondok Ranggon kepada Saranajaya. Yang ada adalah pernah terjadi kesepakatan jual beli dengan PT Adonara. Demikian kata Direktur Eksekutif Foxpol Network atau VPN Indonesia Adi Fadli pada Minggu 14 Maret 2021. 14 Agustus 2020, kesepakatan jual beli Yayasan CB dengan PT Adonara dibatalkan. Jadi Saranajaya membeli lahan PT Adonara diklaim bekas Yayasan CB merupakan transaksi bodong dan biasanya terjadi di pasar gelap. Perumda Saranajaya yang membeli lahan di Pondok Ranggon muncul, kata Adi, mirip dengan kasus penjualan tanah dan gedung rumah sakit Sumber Waras era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pemprov DKI membeli sesuatu yang ilegal atau tidak sah, di mana objek yang dibeli bukan merupakan hak dari si penjual. Ini sama halnya Pemprov DKI melalui salah satu perumdanya bertindak seperti penadah, demikian ungkapnya. Masih menurut Adi, terkait keterlibatan nama Ketua DPRD DKI yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, rasanya tidak elok jika publik digiring hanya untuk memvonis Prasetyo Edi Marsudi. DPR atau DPRD itu menganut filosofi kolektif, kolegial, dan Ketua DPRD tidak memiliki kewenangan dalam mengeksekusi sebuah keputusan tanpa ada mekanisme yang harus dilalui, misalnya terkait anggaran. Maka di sini Ketua DPRD DKI yang juga bertindak selaku Ketua Banggar sudah pasti akan memutuskan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam rapat Banggar tersebut. Demikian terang Adi. Jika KPK menindaklanjuti kasus ini, lanjut Adi, maka sangat tepat seluruh anggota Banggar turut diperiksa dan tak ketinggalan dari pihak eksekutif dalam hal ini TAPD. Perlu diingat pula bahwa kasus ini merupakan satu dari sekian banyak dugaan-dugaan korupsi yang terjadi pada Pemprov DKI Jakarta, baik itu pada tubuh SKPD, BUMD, maupun pada DPRD sendiri. Kasus dugaan korupsi Saranajaya adalah bukti politisi Kebon Sirih gagal menjalankan fungsi-fungsi kedewanannya. Demikian kata Adi. Terkait tudingan Perumda Pembangunan Saranajaya seperti penadah, Adi juga menyarankan KPK untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rasanya, Gubernur Anies Baswedan pun harus turut bertanggung jawab, mengingat Saranajaya adalah BUMD yang berstatus perumda, yang di situ Gubernur dalam kapasitas selaku kuasa, pemilik modal atau KPM tunggal. Sudah pasti ada laporan-laporan dari Dewan Pengawas Saranajaya terkait apa yang terjadi selama ini. Demikian terang Edi. Terkait upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi di Perumda PSC yang bakal menyasar hingga Gubernur Anies Baswedan, akan muncul pihak-pihak yang merasa terganggu dan tidak mau Gubernur Anies dibawa-bawa dalam masalah ini. Menurut Adi, sebuah kekeliruan dan secara tidak langsung bertentangan dengan keinginan Gubernur Anies sendiri yang ingin kasus Saranajaya ini diungkap secara transparan. Kedepan tidak salah jika KPK pun tetap memanggil dan memeriksa Gubernur, Wakil Gubernur, bahkan pihak Inspektorat guna mengungkap kasus ini lebih mendalam dan dilakukan secara transparan. Demikian pungkas Adi. Kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah di Jakarta Timur ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi diklaim tidak terkait dengan Gubernur Anies Baswedan. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan pembelian tanah dilakukan oleh perusahaan daerah Sarana Pembangunan Jaya. Gubernur Anies Baswedan tidak mengurusi hingga ke persoalan teknis. Meski begitu, menurut Riza Patria, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak mengetahui secara detail soal pembelian lahan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah di Muncul, Cipayung, Jakarta Timur. Riza mengungkap persoalan pembelian lahan merupakan persoalan teknis. Kami, Pak Gub Anies, saya dan jajaran ini tidak masuk wilayah teknis. Kami ini membuat kebijakan secara umum. Demikian kata Riza seperti dikutip Kompas TV pada Kamis 11 Maret. Dikatakan, kasus korupsi ini tidak akan mengganggu program Pemprov DKI pembangunan rumah DP 0 rupiah, apalagi menyeret dirut PT Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis. Di sarana itu kan tidak Pak Yori sendiri,
Ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya. Dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif. Jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah. Demikian katanya. Hingga kini, KPK masih menyelidiki perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk program DP 0 rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Ahmad Riza Patria menegaskan tidak mengetahui perihal teknis pembelian lahan untuk proyek hunian tersebut. Lahan yang dibeli PT Pembangunan Sarana Jaya itu mendapat sorotan KPK karena diduga terjadi penggelembungan harga markup harga sehingga menimbulkan kerugian negara dengan program rumah DP 0 rupiah tersebut menggunakan anggaran pemerintah. Menurut Ahmad Riza, teknis pembelian lahan dilakukan Dinas dan BUMD masing-masing bekerja untuk mewujudkan program unggulan Gubernur Anies Baswedan saat kampanye. Jadi kami tidak masuk ke wilayah teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin. Demikian kata Ahmad Riza Patria. Program hunian DP 0 rupiah tersebut masuk dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008 sampai 2022. Selain program hunian DP 0 rupiah, Pemprov DKI Jakarta juga membeli lahan untuk pengendalian banjir, untuk infrastruktur, untuk ruang terbuka hijau, serta program infrastruktur. Menurut Ahmad Riza yang mantan anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, dalam pembelian lahan itu sesuai peruntukannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terlibat secara langsung karena semua dilimpahkan ke dinas dan BUMD sesuai tugas dan fungsinya. KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan seluas 41.921 meter persegi itu. Terkait penyelidikan ini, Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya, Yori Cornelis Pinantoan, sudah dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK.